Selamat malam Bunda-Bunda yang telah hadir di webinar pada malam hari ini. Sebelum memulai webinar, mungkin bisa diisi dulu daftar hadir. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Jadi diisi dulu daftar hadirnya. WA ya dibalas. Jip Pak, kalau udah mulai-mulai. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Dr. Joko Kurniawan, MSc, spesialis anak. Kemudian selamat malam juga kepada Kak Tira ahli gizi. Selamat malam juga kepada bunda-bunda peserta webinar pada malam hari ini. Selamat datang di webinar MPASI Tepat, Dukung Anak Tumbuh Sehat, yang pada malam hari ini merupakan rangkaian webinar terakhir yang berjudul Anti Panik Saat Anak Sakit. Nah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di webinar pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM dan unit alumni Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM yang telah mendukung terselenggaranya webinar pada malam hari ini.
Sebelum memulai webinar pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Aulia Afifah, di sini sebagai pembawa acara webinar pada malam hari ini, akan membacakan susunan webinar pada malam hari ini. Nanti webinar akan dibuka dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan moderator, kemudian dilanjutkan dengan perkenalan narasumber serta penyampaian materi, dan dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup serta dokumentasi. Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, bagi Bunda yang belum mengisi daftar hadir, silahkan dapat mengisi daftar hadir yang sudah ada di link yang telah saya cantumkan di kolom chat. Kemudian, selama webinar berlangsung, diharapkan Bunda dapat on kamera dan mematikan suara. Baik, memasuki acara yang kedua, yaitu perkenalan moderator. Untuk moderator webinar pada malam hari ini, yaitu Kak Tira Ahli Gizi. Beliau merupakan founder komunitas SUB atau Sharing untuk Bunda dan seorang ahli gizi serta konten kreator dan penulis. Baiklah, mari kita sapa dulu Kak Tira. Baik, selamat malam Kak Tira. Halo, selamat malam Kak Aulia. Suaraku terdengar jelas ya? Iya, terdengar jelas. Oke, gimana kabarnya nih Kak Tira? Alhamdulillah baik. Semoga aja webinar kali ini semangat ya Bunda-Bunda ya. Walaupun udah malam, semoga aja masih tetap semangat supaya bisa menyimak materi menarik dari Dr. Joko nih. Oke, baik. Nah, mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung saja dengarkan penyampaian materi anti panik saat anak sakit yang akan dipandu oleh Kak Tira Ahli Gizi. Baik, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Aulia Dietitian atas kesempatannya. Mungkin Bunda-Bunda semuanya ini banyak juga ya yang dari follower Dr. Joko ya. Kemarin banyak juga DM yang masuk karena banyak yang tertarik juga dengan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Joko. Materi kali ini beda dengan dua materi sebelumnya karena sebenarnya ini merupakan rangkaian webinar. Untuk webinar yang kedua sudah dilaksanakan di tanggal 1 dan tanggal 5 kemarin. Kemudian di webinar kali ini adalah rangkaian yang ketiga atau yang terakhir. Dan di webinar kali ini kita lebih berfokus kepada penyakit. Jadi nanti kalau semisal dari bunda-bunda semuanya pengen tanya terkait penyakit, silahkan langsung ditanyakan melalui kolom chat yang diberikan. Seperti itu. Narasumber kali ini sangat keren. Beliau ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Joko Kurnia Spesialis Anak. Mungkin bisa di-share screen kan, Kak Aul? Oke, ini mungkin juga banyak yang sudah mengenal beliau. Beliau merupakan dokter spesialis anak yang menempuh S1 Kedokteran dan Profesi Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Beliau juga menyelesaikan pendidikan dokter spesialis anak di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Mitra Bangsa dan Rumah Sakit Asuyutiah serta Ultima. Mungkin untuk menghemat waktu, webinar kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi ya Bun ya. Sesi yang pertama adalah penyampaian materi sekitar 15 menit dan dilanjutkan dengan diskusi selama 40 menit. Kita juga sudah melihat ternyata Dr. Joko sudah standby nih dari tadi. Kita sapa dulu nih Dr. Joko. Halo, selamat malam dokter. Ya, selamat malam, Tira. Apa kabar dokter? Terima kasih sudah Kabar menyempatkan baik, waktunya di tengah sama-sama. kesibukannya ya dok. Kabar baik, kabar baik. Saya lihat nih dokter baru ini ya dok, baru buka apotek ya dok ya. Ya deh, jadi bocor nih ya. Jadi. Iya, sekalian promosi tidak apa-apa dokter. Oh Oke, iya, terima kasih sekali dokter Joko sudah menyempatkan waktunya nih, karena kemarin banyak juga request yang masuk terkait materi ini dok. Jadi kami sangat berniat dan sangat semangat nih untuk mengadakan webinar ini dan alhamdulillah didukung penuh
oleh Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan GM nih, Dok. Kemarin juga banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya, Dok, untuk penyampaian materi. Kepada Dokter Joko, kami persilakan. Ya, baik. Ini saya share dari saya atau dari sana ya? Dari Kak Aulia Dietitian nanti, Dok. Oh gitu, ya udah. Ini ya selamat malam, Ramam semua. Mungkin kalau yang belum punya anak, mungkin calon ibu, mungkin juga ada di sini ya. Nah, ini saya pada malam hari ini berbagi sedikit informasi atau diskusi lah, yang saya beri judul anti panik saat sakit gitu. Ini sudah di full screen ini. Sudah ya? Tapi kayak kepotong. Sudah, Dok. Oh ya. Ini berarti sayanya nih yang harus ini. Oke. Bentar, sebentar. Apakah terlihat dengan jelas, Dokter, untuk materinya? Ya, ya terlihat kan. Terlihat. Oke. Oke, kita mulai langsung ya. Mbak, Ya, boleh silakan, dimulai. Dokter. Ya. Slide berikutnya. Nah, jadi kan kalau anak kita sakit gitu ya, yang pasti kita pikir pertama ya sebagai orang tua di rumah kan pasti pikirannya, aduh gimana nih anak kita sakit kan gitu ya. Apakah ini kita obati di rumah dulu ya, atau kita langsung harus bawa ke rumah sakit. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau diobati di rumah, obati dengan obat apa gitu ya kan, karena slogannya kan buat anak jangan coba-coba katanya. Ya kan? Nah, kalau bawa ke rumah sakit tuh yang kasus seperti apa? Apakah semua sakit harus dibawa ke rumah sakit kan repot ya. Nanti bakal bolak-balik ke rumah sakit juga kayaknya tidak tepat gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai ini. Slide berikutnya. Nah, ini adalah beberapa penyakit yang sering kita jumpai sehari-hari di rumah ya, khususnya untuk anak-anak. Apa sih keluhan anak kalau sakit? Itu yang paling sering demam. Dikatakan demam itu kalau suhu badannya lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi memang kalau sudah punya anak di rumah, barang yang harus selalu ada di rumah yaitu termometer. Termometer sekarang sudah mudah didapat, bisa beli sendiri di apotek ya, bisa juga beli online, silakan dengan berbagai eh, tipe ya. Nah, yang kedua, keluhan yang tersering itu diare. Dikatakan diare jika BAB-nya cair lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Jadi kalau sebelumnya BAB-nya kok seperti padat, kok hari ini lebih cair, nah dihitung. Kalau sudah lebih dari 3 kali, itu kategori diare. Kriteria diare ini tidak bisa diterapkan pada kasus bayi yang mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan ya. Jadi setelah 6 bulan baru diare itu dikatakan diare kalau lebih dari 3 kali dalam 1 hari. Kemudian keluhan yang tersering adalah batuk pilek. Ya, itu juga penyebabnya banyak. Kejang, kemudian mimisan, atau trauma, misalnya benturan dan lain sebagainya. Jatuh gitu paling sering kepalanya kebentur kan gitu ya. Itu yang paling sering. Slide berikutnya. Ini kita akan coba bahas satu persatu ya. Nah, ini tadi sudah disinggung ya bahwa demam itu jika suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi suhu tubuh normal anak tuh 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Seringkali orang tua itu panik dengan diraba anaknya seperti hangat gitu ya, langsung dikatakan demam. Padahal tokannya tetap suhu badan. Ingat, tangan kita itu bukan termometer. Jadi jangan memastikan anak demam atau tidak berdasarkan perabahan tangan gitu ya. Kemudian umumnya demam ini terjadi akibat reaksi normal sistem imun dalam melawan infeksi kuman penyebab penyakit.
Sehingga demam ini bukan suatu penyakit sebetulnya, tetapi suatu tanda suatu penyakit tertentu. Nah, itu yang harus dicari tahu, kenapa anak ini demam, gitu kira-kira. Sehingga selalu sedia termometer di rumah pesannya, gitu. Slide berikutnya. Nah, ini penyebab demam banyak ya, karena demam itu sebenarnya bukan suatu penyakit, melainkan hanya salah satu tanda dari suatu penyakit. Maka salah satu penyebab demam itu adalah dia habis diimunisasi misalnya. Itu kan sangat mungkin terjadi demam. Biasanya terjadi 1 sampai 3 hari setelah imunisasi. Atau infeksi, bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri, bisa karena efek samping obat, terus dia demam gitu habis minum obat tertentu, kemudian dia demam. Atau kanker, keganasan, itu juga gejalanya demam. Penyakit autoimun atau radang sendi, artritis atau hipotiroid, itu juga mengakibatkan demam. Kemudian berdiri terlalu lama di bawah sinar matahari, itu juga bisa menyebabkan demam. Jadi penyebab demam itu banyak sekali, gitu ya. Slide berikutnya. Nah, dari penyebab demam tadi, ya, itu kan kita belum tahu tuh. Tetapi kan yang penting apa nih yang harus kita lakukan kalau anak kita demam? Maka tadi kita harus obati di rumah, kita harus segera bawa ke rumah sakit. Nah, yang jelas begitu anak demam, yang harus dilakukan pertama adalah pastikan anak itu cukup cairan. Jadi berikan cairan mungkin lebih sering bahkan dari biasanya. Gitu. Yang kedua, jangan diberikan baju berlapis atau jaket atau selimut yang tebal. Sehingga orang tua keliru begitu anaknya demam ya. Mungkin memang seperti menggigil langsung diselimutin, dipakein jaket double-double gitu ya. Padahal itu malah menaikkan suhu badan si anak. Jadi justru pakai baju yang tipis tetapi nyaman untuk si anak gitu ya. Kemudian jika ada riwayat kejang sebelumnya itu juga harus lebih diwaspadai karena pada kasus kejang demam, kejang bisa berulang kalau dia saat demam. Nah, kapan sih kita harus segera ke dokter jika ada demamnya itu lebih dari 3 hari tidak membaik? Karena kita harus cari penyebab demamnya tadi. Gitu. Slide berikutnya. Nah, yang harus dilakukan di rumah sambil menunggu di demamnya 3 hari ya, itu yang pertama adalah kita harus selalu sedia juga selain termometer adalah obat penurun panas. Yang paling aman itu adalah paracetamol. Dosisnya ingat bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan berat badan. Ya, seringkali kan kalau kita baca di kemasan obat ya itu selalu tertulis berdasarkan usia soalnya ya, usia 1 sampai berapa tahun itu dosisnya sekian gitu ya. Usia lebih dari 2 tahun, dosisnya sekian dan seterusnya. Padahal dosis obat itu bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan berat badan. Dosisnya itu sekitar 10 sampai 15 miligram kilo kali. Nah, itu sediaannya ada dua yang untuk anak ya, ada sediaan sirup, di mana setiap 5 cc-nya mengandung 120 miligram, atau sediaan drop yang 100 miligramnya per cc. Jadi misalnya berat anak kita 9 kilo gitu ya, maka kan dosis obat itu minimal 90 miligram. Minimal ya, berarti kita boleh kasih lebih dari 90 miligram, karena batasnya minimalnya 90 miligram. Maka kalau kita pakai sediaan drop, ya minimal kita kasih 0,9 mili atau 1 mili masih boleh setiap demam. Atau kalau pakai sirup, sudah bisa diberikan 5 cc, karena tadi batasnya kan sampai 15 miligram per kilo. Jadi masih masuk ya. Nah, efek paracetamol ini sebetulnya hanya 4 sampai 8 jam. Maka sering orang tua kan sering mengatakan gini, dok, anak saya dikasih paracetamol sebentar turun, kemudian naik lagi. Nggak mempan nih paracetamolnya. Sebetulnya bukan tidak mempan, tetapi memang karena efek paracetamolnya itu cuma 4 sampai 8 jam. Kalau dia masih demam, maka dia akan naik lagi. Paracetamol harus diulang. Bukan tidak mempan, tetapi karena penyebabnya mungkin belum teratasi. Karena tadi penyebabnya kan nggak banyak kemungkinannya ya. Kemudian bisa juga dibantu dengan kompres hangat ya, bukan dengan air dingin ya. Jadi kalau demam, anaknya dikompres dengan air hangat. Slide berikutnya. Nah, keluhan yang lain yang tersering adalah diare. Ya, dikatakan diare jika BAB cair lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Ingat, ini juga merupakan suatu tanda. Jadi diare itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Bisa virus yang paling sering 60-70%. Bisa bakteri 10-20% atau penyebab lain ya. Itu kurang dari 10%. Slide berikutnya.
Nah, selama terjadi diare, tubuh itu akan kehilangan cairan dan elektrolit secara cepat. Yang kita khawatirkan adalah kurang cairan atau dehidrasi. Jadi selalu cek tanda-tanda dehidrasi, ya. Nanti kita akan bahas bagaimana mengeceknya. Yang pasti pengobatan untuk diare yang paling utama adalah oralit, ya. Jadi berikan oralit setiap diare atau muntah, ya. Oralit ini sudah sampai masuk ke lagu anak-anak loh kan. Berikanlah oralit. Jadi bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan. Oralit kan gitu ya. Satu-satunya obat yang masuk ke dalam lagu itu cuma oralit. Gitu. Jadi saking pentingnya untuk penanganan diare pada anak. Pengobatan yang lain baru diberikan zinc selama 10 hari, kemudian probiotik ya. Dan ingat ini yang paling penting, pemberian obat anti diare tidak direkomendasikan pada anak. Jadi kalau mams-mams ke dokter sekalipun nih atau ke bidan atau ke petugas kesehatan dikasih anti diare, ibu harus berpikir mungkin jangan balik lagi karena dia mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya. Gitu. Karena obat anti diare sudah tidak boleh diberikan pada anak sebetulnya ya. Slide berikutnya. Nah, ini tanda-tanda dehidrasi yang harus dikenali pada anak. Jadi diare itu, dehidrasi itu bisa dehidrasi ringan sedang atau dehidrasi berat. Jadi kalau ada tanda-tanda dari keadaan umumnya, kalau anaknya masih baik, sadar, ya berarti tidak ada tanda dehidrasi. Kalau anaknya mulai gelisah, rewel, itu bisa dehidrasi ringan sedang. Kalau dehidrasi berat, anaknya sudah mulai nggak sadar, lemes gitu ya. Nah, dari matanya bisa dilihat. Kalau udah mulai cekung, itu berarti sudah ada tanda dehidrasi. Terus bisa juga dilihat dari keinginan anak untuk minum. Kalau anaknya seperti ingin minta minum terus, itu bukan bagus ya. Kadang-kadang orang tua, anaknya masih mau minum terus tuh, kayaknya minta minum terus. Padahal itu adalah tanda dehidrasi. Dehidrasi ringan, sedang. Kalau sampai dia malas minum, malah itu sudah termasuk kategori berat. Tuh, kok jadi nggak kelihatan? Yang tadi lebih kelihatan. Nah, ini. Nah, kalau dari turgor ya, turgor itu dari kulit perut ya. Jadi di daerah perut itu dicubit sedikit ya. Itu harusnya dia kembali segera gitu. Kalau misalnya tidak, nah itu berarti ada tanda-tanda dehidrasi. Slide berikutnya. Nah, keluhan lain adalah batuk pilek tanpa sesak ya. Itu adalah keluhan yang paling sering. Nah, batuk pilek atau yang kita kenal dengan istilah medisnya common cold atau selesma adalah infeksi virus yang akan sembuh sendiri sebetulnya. Batuk ini bertujuan untuk mengeluarkan dahak berisi kuman agar tidak menumpuk dan membuat sesak. Jadi sebetulnya batuk ini kan baik ya, dia itu kan mekanisme pertahanan tubuh. Jadi ini sebetulnya kawan atau lawan nih, gitu. Sebetulnya kalau menurut saya batuk itu adalah kawan, ya. Tapi seringkali orang tua kan menganggap mungkin batuk ini harus segera diselesaikan atau segera dihentikan batuknya. Padahal kita yang harus fokus, kenapa nih anak ini bisa batuk, kira-kira gitu. Slide berikutnya. Nah, jadi untuk kenyamanan itu boleh anak itu dipakaikan balsem hangat ya yang dioleskan di dada atau punggung saat batuk. Atau kalau hidungnya mungkin mampet atau tidak nyaman bisa diberikan tetes hidung atau bisa diberikan cuci hidung gitu. Tapi terapi utamanya sebetulnya adalah cukupi kebutuhan cairan si anak dengan memberikan cairan lebih sering. Kemudian nutrisinya ditelaten supaya tetap masuk dengan baik. Kemudian juga gunakan masker, rajin cuci tangan, dan terapkan etika batuk yang baik. Slide berikutnya. Nah, dikatakan sesak ya, itu jika frekuensi napasnya itu lebih daripada yang normal di usianya tersebut. Nah, ini ada patokannya. Dicatat baik-baik nih. Kalau anaknya kurang dari 2 bulan, dihitung napasnya kalau lebih dari 60 kali semenit, maka itu sudah termasuk sesak. Tapi kalau anaknya usianya 2 bulan sampai 11 bulan, berarti patokannya lebih dari 50 kali dalam semenit. Kalau anaknya usia 1 sampai 5 tahun, patokannya lebih dari 40 kali dalam semenit. Dihitung, jadi saat anak biasanya sedang tidur dihitung. Slide berikutnya. Frekuensi napas yang lebih cepat dari biasanya, apalagi disertai tarikan dinding perut bagian atas, itu ditambah lagi tarikan dinding dada bagian bawah,
kemudian tambah sesak lagi, dia akan ada napas tubing hidung. Jadi frekuensi napas yang cepat biasanya merupakan awal dari sesak, gitu. Baru disertai tarikan-tarikan dinding dada. Nah, kalau udah ada sesak, nah ini harus segera ke dokter ya. Tidak bisa ditunda-tunda. Slide berikutnya. Nah, yang paling sering juga sering kita jumpai adalah kejang demam. Kejang demam itu adalah kejang yang terjadi pada saat suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, kejang demam ini umumnya terjadi di usia 6 bulan sampai 5 tahun. Jadi kalau anak-anaknya usianya antara usia segini dan dia ada kejang saat demam, itu kategorinya kejang demam. Tapi ingat, kalau kejangnya terjadi di bawah usia 6 bulan atau di atas usia 5 tahun, maka kita sudah tidak boleh memikirkan kejang demam biasa lagi sebagai prioritas pertama. Mungkin ada sesuatu yang lebih serius. Gitu ya. Nah, penyebab kejang demam itu adalah demam yang terjadi secara mendadak. Ya, bisa juga karena faktor keturunan. Slide berikutnya. Nah, bila anak kejang, apa yang harus dilakukan di rumah? Nah, ini pertama tetap tenang dulu, jangan panik ya, karena bagaimanapun kalau kita panik tidak akan lebih baik gitu. Yang kedua, longgarkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher. Ya, biasa anak kalau pakai kaos gitu pas-pasan sama leher, kalau perlu dibuka aja, atau dirobek kalau perlu. Kalau kalau panik mendingan robek bajunya gitu ya, supaya lehernya tidak tercekik gitu. Kemudian bila anak tidak sadar, posisikan anaknya miring. Jadi di lantai yang datar gitu ya, posisikan anaknya miring, bersihkan muntah atau lendir yang keluar dari mulut dan hidung. Jangan langsung digendong malah ya, takutnya malah lehernya tertekuk gitu ya. Yang keempat, jangan masukkan apapun ke dalam mulut. Seringkali orang-orang zaman dulu gitu ya, masukin sendok lah ke situ ya, atau masukin tangan ke situ ya, yang ada malah melukai yang menolong. Kemudian ukur suhu ya, dipantau, dicatat bentuk dan lamanya kejang. Kalau perlu sekarang udah ada HP, boleh videokan satu orang gitu ya, karena itu penting untuk melihat tipe kejangnya. Kemudian tetap bersama anak satu orang selama kejang ya, untuk memastikan anak dalam posisi miring tadi. Kemudian jika ada diazepam di rumah ya, secara obat anti kejang secara dari dubur, itu boleh dimasukkan jika lebih dari 5 menit, atau kalau tidak ada ya langsung bersiap untuk ke rumah sakit. Kemudian kalau sudah tidak kejang, jangan diberikan obat apa-apa. Ya, langsung boleh dibawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisi anak. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau ada kejang demam, itu bawa ke IGD rumah sakit segera ya. Apalagi kalau kejangnya berlangsung lebih dari 5 menit dan suhunya lebih dari 40 pas diukur tadi suhu badannya. Terus kemudian kejang tidak berhenti kalau sudah diberikan obat dari dubur, ternyata tidak berhenti juga, gitu segera dibawa. Kejangnya tidak seluruh tubuh, justru lebih berbahaya. Misalnya cuma tangan sebelah doang yang kejang gitu ya. Itu harus segera ke rumah sakit ya. Kemudian setelah kejang, biasanya harusnya anaknya sadar. Kalau tidak sadar, segera ke rumah sakit, atau terjadi kelumpuhan setelah kejang. Misalnya anaknya awalnya bisa berjalan ya, tiba-tiba setelah kejang dia nggak bisa jalan lagi gitu ya. Nah, itu juga harus segera ke rumah sakit. Kemudian ada tambahan poinnya, kalau dia kejang demam pertama, juga sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit. Gitu ya. Slide berikut. Nah, keluhan yang tersering juga adalah Nah, mimisan, keluar darah dari hidung ya. Itu bisa disebabkan karena pembuluh darah hidung pada anak yang rapuh, itu bisa. Yang kedua karena anak menggosok hidung, ngupil yang terlalu keras ya, ada demam juga bisa menyebabkan mimisan, perubahan udara yang ekstrim, kelainan darah, itu salah satu penyebabnya. Tidak perlu khawatir dulu selama bisa berhenti sendiri. Ya, kalau perlu bantu dengan kompres handuk dingin, tekan pada pangkal hidung. Begini ya, ditekan pangkal hidungnya dengan posisi sedikit menunduk. Nah, seperti ini. Gitu ya, ditahan. Kalau sudah berhenti ya, sebetulnya lebih aman ya. Tetapi jika lebih dari 20 menit tidak berhenti, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Slide berikutnya. Nah, ini penyebab lainnya kan terakhir trauma ya, kecelakaan anak di rumah.
Kecelakaan dapat terjadi pada siapapun ya, bisa karena kelalaian orang dewasa dengan meletakkan benda-benda secara tidak aman misalnya. Kurang mengawasi anak ketika sedang bermain, lantainya basah atau licin, tinggian lantai yang tidak sama sehingga anak mudah tersandung, peralatan rumah tangga yang kurang atau tidak aman, obat-obatan yang berserakan dan sebagainya. Karena sifat ingin tahu anak sangat tinggi, dia memasukkan benda apa saja ke dalam mulutnya, terutama usia 2 tahun pertama. Jadi sering terjadi ya. Slide berikutnya. Nah, pertolongan pertama kecelakaan anak di rumah adalah jika ada pendarahan, jelas luka dengan air bersih. Misalnya anaknya luka lecet gitu ya. Kemudian tekan dengan kasa steril, ya, atau perban atau handuk bersih, kemudian bersihkan dengan antiseptik dan dibalut. Jika tidak ada pendarahan, ingat singkatannya RICE, bahasa Inggris ya. Rest, istirahat, ice, kompres dengan es ya, dikompres, kemudian elevate, diangkat. Gitu kalau ada pendarahan ya. Jika tidak ada pendarahan, maksudnya misalnya kakinya misalnya jatuh gitu ya, habis main bola terus dia tersandung sakit, gitu, kesakitan misalnya, atau jatuh dari sepeda gitu ya. Nah itu pastikan kakinya diistirahatkan, kalau perlu dikompres es, diangkat sedikit. Itu pertolongan pertama di rumah. Slide berikutnya. Nah, yang sering juga nih terjadi di rumah luka bakar ya. Kan sering tuh misalnya kena alat masak ya, atau kena knalpot sepeda motor di rumah itu juga sering. Yang pertama jangan panik begitu anak kena luka bakar ya, segera jauhkan anak dari sumber panas. Misalnya kesiram air panas lah. Ya udah kita bersih, hindari dulu air panasnya itu sehingga jangan sampai kena 2 kali ya. Gitu. Yang kedua kan air mengalir selama 10 sampai 20 menit. Jadi bagian yang kena misalnya tangannya kena air panas ya atau kena knalpot, nah ini dialirin air, di bawah air mengalir dibuka kerannya, dialirin air dingin kurang lebih 10 sampai 20 menit. Kemudian jika timbul seperti bula atau ada cairan gelembung gitu ya, nah itu segera dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau tidak, ya boleh berikan salep luka bakar. Perawatan luka bakar secara terbuka tidak perlu ditutup basah dan bisa diberikan paracetamol jika anaknya kesakitan. Slide berikutnya. Nah, ini juga yang sering ya, tertelan benda asing. Cari jenis benda yang sudah tertelan, kalau perlu cari tahu waktu tertelan dan jumlahnya jika memungkinkan. Terus lihat anaknya pucat ya. Jika benda masih bisa terlihat, jepitlah kedua belah pipi anak dengan jari dan bukalah mulutnya. Ya, kemudian bisa diambil sedikit kalau memang masih memungkinkan ya. Kadang-kadang kalau anak-anak kan suka masukin lereng ya gitu ke dalam mulutnya. Kalau masih kita masih bisa melihat ya langsung diambil ya kalau bisa gitu ya. Slide berikutnya. Nah, jika bendanya tidak bisa terlihat dan anak terlihat tersedak gitu ya. Nah, ini yang harus dilakukan ya. Ini kalau anaknya kurang dari 2 tahun, itu kita bisa angkat seperti ini ya, ditaruh seperti tengkurap di lengan bawah kita. Kemudian dagunya kita sanggah, ya, posisi kepala lebih rendah. Kemudian kita pukul punggungnya 5 kali, atau dalam posisi terbalik kita tekan dadanya 5 kali. Kita harapkan yang tadinya nyangkut gitu ya, keluar gitu. Itu yang bisa dilakukan di rumah. Atau kalau anaknya sudah bisa berdiri, ini yang dilakukan adalah kita di belakang si anak memegang secara posisi mengepal tangannya ya, itu mendorong bagian antara dada dengan perut ke arah dalam terus ke atas. Jadi ditekan ke atas gitu ya, ditekan ke atas. Untuk juga mengeluarkan yang kita asumsikan tersedak tadi. Jika bendanya tidak terlihat dan kita lihat dia tersedak gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini juga yang tersering ya, khususnya anak di bawah 2 tahun itu cedera kepala. Cedera kepala itu bisa ringan, bisa jatuh dari kursi. Cedera kepala sedang jika ada gangguan kesadaran, muntah berulang, anak lewat atau lemas. Cedera kepala berat jika sampai penurunan kesadaran, tanda kelainan sarafnya ada kejang ya. Oh, ini sebetulnya. Nah, kalau kita ketemu anak dengan
itu yang paling kita harus perhatikan adalah tanda bahaya terkena kepala. Dan slide enggak? Itu bahayanya. Tanda bahayanya ada atau tidak. Yang pertama, tanda bahayanya adalah anaknya tidur terus-menerus, tidak bisa dibangunkan. Nah, itu tanda bahaya. Anak gelisah, tampak bingung, sulit diajak ngomong, sulit diajak komunikasi. Khususnya yang sudah di atas 2 tahun kan harusnya bisa berkomunikasi sebelum dia terbentur. Misalnya setelah dia terbentur nggak bisa komunikasi ya. Yang ketiga ada kejang. Kemudian mengeluh sakit kepala yang makin lama makin berat, progresif, ada muntah-muntah berulang, keluar cairan atau darah dari lubang telinga atau hidung setelah dia terbentur, atau ada ubun-ubun yang tiba-tiba membonjol, gitu, yang membendung gitu ya. Nah, kalau ada tanda bahaya ini jelas harus segera ke rumah sakit. Gitu. Slide berikutnya. Nah, selain itu yang harus diperhatikan di rumah secara umum adalah tanda bahaya anak. Slide berikutnya. Apa itu tanda bahaya anak? Yang pertama jika anaknya sesak napas atau biru pada daerah bibir. Tadi kan ada frekuensi napas normalnya berapa pada usia tertentu, itu harus dipastikan. Kalau dia sesak jelas harus ke rumah sakit karena itu tanda bahaya. Yang kedua, kalau diarenya terus-menerus atau muntah-muntah terus disertai dehidrasi. Seperti disinggung sebelumnya, yang penting pada diare itu kan ada kekurangan cairan. Sehingga oralit harus masuk setiap diare. Nah, kalau oralit itu tidak bisa masuk, ya, untuk mengganti setiap kali keluar, maka itu termasuk tanda bahaya. Yang ketiga, jika ada nyeri perut hebat. Yang keempat, ada pendarahan, misalnya mimisan yang tidak berhenti lebih dari 15 menit tadi ya. Kemudian ada kejang atau penurunan kesadaran atau kelumpuhan. Kemudian kalau demamnya tadi lebih dari 3 hari atau lebih, atau demam pada bayi baru lahir 1 bulan pertama, itu juga tanda bahaya. Ya, kemudian ketujuh ya kecelakaan. Yang terakhir keracunan, menelan benda asing atau digigit hewan berbisa, itu juga harus segera ke rumah sakit. Jadi yang diperhatikan adalah 8 tanda bahaya ini. Slide berikutnya. Nah, jadi kembali lagi pertanyaan slide di awal tadi, anak kalau sakit harus bagaimana? Ya dilihat sebenarnya secara umum kayak nggak yang 8 tadi itu yang di slide sebelum ini. Kalau tidak ada tanda bahaya, keluhan-keluhan tadi yang sering tadi, boleh diobati dulu di rumah dan dipantau atau diobservasi di rumah. Tetapi kalau ada tanda bahaya, salah satunya saja itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, slide berikutnya. Saya rasa sudah selesai. Nah, ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Nah, gitu. Baik, terima kasih Dokter Joko atas penjelasannya ya. Ini ternyata saya punya catat sekali nih Dok, dari tadi saya mencatat ya. Dan kebetulan juga ini mungkin buat bunda-bunda semuanya, apabila nanti ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom chat ya Bun ya, sesuai dengan template yang sudah tersedia begitu Dokter. Mungkin saya ingin membacakan beberapa pertanyaan nih Dok, ini sebagai pemantik diskusi juga untuk bunda-bunda yang lainnya. Yang pertama nih Dok, sebenarnya ada kaitannya tidak sih Dok antara makanan gorengan dengan minum es dengan batuk dan pilek? Itu kan mungkin di masyarakat banyak sekali yang percaya ya. Silakan Dokter jawabannya. Sebetulnya kalau secara medis itu jawabannya dalam hal ini saya jawabnya secara diplomatis. Jadi tidak hanya politik saja nih diplomatis. Tapi untuk kasus ini juga jawabannya diplomatis. Dalam hal ini gimana? Artinya minuman dingin ya itu apakah bisa menyebabkan batuk pilek? Jawabannya secara tidak langsung bisa. Tapi kalau secara langsung ya tentu tidak bisa. Misalnya minum es atau makan gorengan jam 7, jam 8 langsung batuk gitu. Ya tidak begitu ceritanya gitu ya. Tetapi apakah minum es bisa meningkatkan resiko batuk dan pilek? Bisa secara medis. Bagaimana tuh mekanismenya? Jadi pada saat kita minum minuman dingin, itu kan pembuluh darah di sekitar area yang terlewati oleh air dingin tersebut, ya khususnya di saluran napas bagian atas, gitu ya, itu pembuluh darahnya akan mengalami vasokonstriksi atau mengecil karena respon terkena dingin.
Nah, dengan adanya vasokonstriksi pembuluh darah di daerah saluran nafas atas, maka aliran darah ke daerah tersebut akan berkurang. Nah, kalau itu terjadi berulang-ulang, maka daya tahan tubuh atau defense mechanism tubuh di daerah infeksi saluran nafas itu juga berkurang. Gitu. Kondisi dia sering minum es, kemudian kebetulan kuman yang masuk juga banyak, misalnya anaknya jarang kebersihan ya di sekitar lingkungannya banyak asap rokok, ya tentu akan sangat mudah sekali tentu dibandingkan ibu gitu. Termasuk yang gorengan tadi. Kalau gorengan kan itu kan sifat minyak itu kan apa namanya tidak seperti air putih ya. Dia itu kan eh, kalau air putih kan bisa langsung membersihkan seluruh saluran di atas ini. Tapi kalau minyak itu kan mempermudah bakteri atau patogen untuk menempel. Nah, kita ngomong secara umum ada 3 faktor, ya kan? Faktor agent penyebab, ya baik itu virus maupun bakteri. Faktor diri sendiri, ini tadi lingkungan tubuh, sama faktor lingkungan. Jadi kalau 3 ini ada, jadilah sakit kita. Ya kalau misalnya agentnya bakteri virusnya banyak, tapi daya tahan tubuh kita baik, lingkungan kita dijaga bersih, mungkin kemungkinan sakit kecil. Contohnya apa? COVID kemarin. Ada tuh kuman di mana-mana COVID. Tapi itu andai nggak kenapa-napa, nah itu berarti dia daya tahan tubuhnya baik, mungkin lingkungannya baik, faktor gizinya juga baik, berarti gitu. Ya kan? Nah sama, kalau kita bicara minum es tadi sama minum gorengan, itu berhubungan dengan defense mechanism kita. Ya tergantung 2 faktor lain, yaitu faktor agent sama faktor lingkungan tadi. Kalau juga mendukung, ya mungkin tidak ada masalah. Tapi kebetulan semuanya lagi turun, lagi tidak bagus, ya mungkin jadi mempermudah. Tapi tidak berhubungan secara, jadi nggak bisa dijawab ya dan tidak kan? Iya, iya betul sekali dokter. Oke, berarti memang dipengaruhi oleh beberapa faktor ya dok ya. Kalau semisal Ya, sering minum es, tapi kalau sistem imunnya bagus, berarti belum tentu bisa langsung batuk pilek gitu ya bun, gitu ya belum dok ya. tentu. Ya. Oke, terima kasih sekali dokter atas jawabannya. Itu juga jadi insight baru buat saya nih dok. Karena saya sering dapat pertanyaan serupa. Saya juga kadang bingung nih untuk menjawab. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dok. Kita baca satu persatu nih. Dari Bunda Ois. Domisilinya Tuban, usia anaknya 7 bulan. Pertanyaannya adalah, apakah anak ketika bapil diberikan nebul dengan NaCl tiap hari selama dia bapil aman, dok? Silakan, dokter. Nah, ini kemarin saya ini baru bikin konten mengenai itu tuh ya. Nanti coba diikuti YouTube saya itu ya. Jadi, apakah terapi nebulisasi atau uap itu dirutinkan untuk anak setiap kali ada gejala batuk pilek gitu ya? Secara medis itu sebetulnya tidak ya. Jadi terapi untuk anak batuk pilek itu direkomendasi manapun itu tidak ada disuruh diuap. Terapi uap itu biasanya hanya dikhususkan pada satu asma serangan akut, serangan asma ya. Atau yang kedua dia bronkiolitis, yaitu infeksi virus pada saluran napas bawah. Ada istilahnya bronkiolitis, itu juga ada terapi uap, ada tempatnya dengan obat tertentu. Atau croup, itu apa? Croup itu laringotrakeobronkitis, radang pada saluran laring, trakea, dan bronkitis yang juga disebabkan virus. Sementara kalau infeksi saluran nafas atas yang umum seperti selesma, ya kan yang tadi sudah disebutkan, itu infeksi virus umum, itu sebenarnya tidak ada gunanya atau tidak diperlukan memberikan terapi uap rutin karena obatnya sebetulnya hanya mencukupi kebutuhan cairan yang utama sama memberikan kenyamanan anak dengan apa? Dengan memberikan balsam hangat di daerah punggung dan dada anak misalnya. Itu saja. Jadi tidak ada yang mengharuskan memberikan terapi nebu pada anak, apalagi bayi 7 bulan. Karena eh, bukti menunjukkan anak yang diuap, khususnya yang kurang dari 2 tahun, itu malah menambah rewel. Jadi ada yang membuktikan bahwa malah memperberat kondisi batuknya justru. Karena rewelnya itu jadinya pada saat dia diuap, kan dia nangis-nangis nggak karuan tuh biasanya kadang-kadang ya. Gitu. Tapi kadang-kadang saya suka guyon, tapi kiranya ibunya misalnya memang mau membantu UMKM, ya silakan saja diuap. Karena kan terapi uap sudah sering dipakai untuk bisnis UMKM ini jadinya.
gitu ya. Maka ada paket uap kan sekarang gitu ya. Jadi sekalian membantu UMKM, saya guyon ya silakan. Tapi prinsipnya itu secara medis tidak direkomendasikan untuk menjadi terapi rutin batuk pilek. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Joko. Itu langsung menjawab pertanyaan dari Bunda Ois ya. Kita lanjut nih ke beberapa pertanyaan. Sudah banyak sekali nih dok yang sudah masuk. Pertanyaan yang kedua dari Bunda Denti, domisilinya dari Solo, usia anaknya 10 bulan. Pertanyaannya adalah tips mengatasi nafsu makan yang turun saat anak sakit dok. Pas anak sehat padahal sudah sering GTM, pas sakit tambah GTM. Itu bagaimana dokter? Silakan dokter. Kalau masalah GTM kan kemarin sudah ikut nih seminar ya Tira ini kan, suami ini mungkin udah banyak itu materinya ya. Tapi prinsipnya saat anak sakit, ya sebenarnya gini aja, kita memikirkan diri kita, kita merasakan, kita sendiri kan semua pernah sakit ya semuanya ya. Kalau kita sakit kan pasti nafsu makan kita kan turun ya kan. Coba lagi sakit, jangankan sakit batuk pilek deh, misalnya sakit batuk pilek yang ringan, kadang-kadang itu kan sakit demam berdarah misalnya atau sakit tipes ya, itu tuh badan rasanya tuh nggak enak, lemes, dan nafsu makan itu tuh wajar. Masa berharap anak kita lagi sakit mau makan banyak? Coba kalau ibu lagi sakit emang makannya banyak, kan susah, lidah rasanya pahit Iya. kan gitu ya. Jadi kita tidak usah mengurusi makannya anak, harus targetnya harus habis gitu ya. Yang penting pada saat anak sakit cukupi kebutuhan cairannya, pakai makanya kebutuhan minimal masuk gitu. Nanti gimana dok? Kebutuhan dan lain sebagainya itu harusnya dia kembali sendiri. Kita fokus pada penyembuhan. Begitu nanti sakitnya sembuh, itu nafsu makan harusnya kembali dengan sendirinya. Gitu. Berbeda ceritanya kalau anak sedang sehat, ya sehat walafiat, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek, kemudian makannya sulit, ada GTM dan lain sebagainya. Itu kita bicara mengenai gangguan makan sendiri atau ada teknik sendiri. Sedang sakit, kita tidak fokus pada itu. Karena bagaimanapun sakit sendiri memang akan mempengaruhi nafsu makan anak. Gitu. Oke, terima kasih dokter penjelasan. Jadi kita fokus ke kecukupan dari cairan dan ya kita memberikan makanan sebaik mungkin gitu. Sedikit saja ya, kadang kan nafsu makannya menghilang gitu kan. Jadi ya itu pasti terjadi juga pada anak-anak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dari Bunda Dini. Bunda Dini dari Pati, usia anaknya 6 bulan. Pertanyaannya ada 2 nih dok. Pertama, bagaimana cara menangani anak yang sembelit? Kemudian, apakah jika anak sakit dan ibunya yang minum obat, apakah benar bisa berpengaruh ke anak? Ini anaknya adalah anak ASI. Silakan dokter. Ini usianya berapa ya? 6 Kemungkinan bulan. di bawah 6 bulan ya. Ya. Nah, kalau kita bicara bayi usia 6 bulan, ya, kata-kata sembelit ini kita harus benar-benar memperhatikan dulu, ya. Karena kenapa? Karena bayi yang berusia 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif, normalnya itu memang bisa BAB sampai 2 minggu. Gitu. Jadi itu normal ya. Sementara memang pengertian konstipasi itu kan atau susah BAB adalah jika tidak BAB lebih dari 3 hari dalam 1 minggu. Itu masuk kategori konstipasi. Tetapi pengecualian untuk 6 bulan pertama bayi yang mendapatkan ASI eksklusif itu normal. Sepanjang dia ASI eksklusif, tidak BAB sampai 2 minggu itu masih dikategorikan normal. Ya kecuali ada tanda bahaya, misalnya muntah-muntah dan lain sebagainya ya. Gitu, itu harus diluruskan dulu. Jadi pada bayi ASI eksklusif itu tidak ada penanganan khusus sebetulnya. Karena itu mesti normal, kecuali ada tanda bahaya. Berbeda kalau dia sudah di atas 6 bulan. Kalau dia BAB lebih dari 3 kali dalam sehari, lebih dari 3 hari sekali ya, dan kelihatannya memang keras konsistensinya, maka itu kita masuk kategori konstipasi. Nah, kalau penyebab konstipasi di atas usia 6 bulan, memang itu banyak penyebabnya. Yang paling sering kan konstipasi fungsional namanya, atau konstipasi yang terjadi karena kesalahan diri sendiri, bukan masalah organik ya. Kalau masalah organik kan seperti ada misalnya tumor gitu ya, atau kelainan usus dan lain sebagainya. Jadi yang paling sering kelainan fungsional namanya.
Penyebabnya itu apa? Satu, misalnya air putihnya kurang sesuai kebutuhan usia. Kan ada kebutuhan air putih sesuai usia ya. Nah, itu kurang bisa menyebabkan konstipasi. Dua, susunya kelebihan dibandingkan usianya. Kita tahu kan di atas 6 bulan harusnya susu sudah mulai dikurangi bertahap. Dan karena susunya tuh nggak dikurang-kurangi, malah ditingkatkan. Itu juga bisa menyebabkan konstipasi. Ketiga, kebutuhan serat yang tidak seimbang dengan asupan. Itu juga bisa menyebabkan konstipasi. Ya, baik itu kebanyakan maupun kelebihan. Ingat, pada buah dan sayur justru bisa mengakibatkan konstipasi. Ya, itu adalah catatan tersendiri. Nah, itu untuk konstipasi. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah anak sakit ibunya yang minum obat? Nah, ini sebenarnya udah sering dibahas di konten-konten semua dokter anak kayaknya sudah sering membahas ini loh. Jawabannya itu mitos ya. Kalau anak yang sakit ya anak yang minum obat. Kita tahu kalau ibunya yang minum obat, itu kan obat masuk tubuh ya, kemudian masuk ke lambung, diserap sama tubuh ibu. Kemudian diproses di dalam liver dan lain sebagainya. Ada juga yang keluar lewat kencing ibunya gitu ya. Ada juga yang keluar lewat ASI dan lain sebagainya betul. Tapi yang masuk ke dalam ASI itu cuma berapa persen sih? Itu penelitiannya cuma kurang dari 1%. Jadi obat kalau 100% gitu Bu ya, yang masuk ke ASI itu kurang dari 1%. Bayangkan, apakah iya ibu mau memberikan dengan dosis kurang dari 1% ke anak ya kan kayak nggak ada efeknya. Misalnya kan rata-rata kan tidak ada efek samping pada bayi bagi ibu yang minum obat kalau tidak terlalu berbahaya gitu. Karena memang yang masuk ke ASI itu sangat kecil sekali, hampir tidak ada, kurang dari 1%, sehingga tidak mungkin bisa menimbulkan efek terapi gitu. Itu adalah yang harus dipastikan. Ini juga saya suka guyon nih. Kalau gitu bapaknya kalau sakit juga ibunya aja yang minum obat, ibu susui aja bapaknya gitu. Beres permasalahan kan? Kan tidak gitu ya. Ini guyon aja ya. Karena bagaimanapun kalau siapa yang sakit itu dia yang minum obat gitu ya. Ya, oke. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga tercerahkan ya Bunda Dini ya. Kita lanjut ke Bunda yang lain nih dok. Dari Bunda Dewi, asalnya dari Pekongan. Usia anaknya 4 bulan, pertanyaannya adalah kapan sebaiknya mulai diberikan parasetamol setelah imunisasi? Apakah nunggu demam atau segera sebagai pereda nyeri? Terima kasih. Begitu dokter. Ya, jawabannya adalah menunggu kalau demam. Karena studi membuktikan khususnya vaksin DPT itu sebetulnya secara efektivitas menurun jika diberikan paracetamol. Sebetulnya. Dan kita kan mendapatkan vaksin kan untuk mendapatkan efeknya ya atau manfaatnya. Nah, penelitian membuktikan kalau kita memberikan DPT terus langsung dikasih paracetamol itu efektivitas turun gitu. Dan tentu kan kita harapannya tidak begitu ya kan, harusnya kan Ya. optimal efeknya. Nah, kemudian yang kedua ingat obat itu kan adalah racun sebetulnya kalau definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu obat itu sama dengan racun, bisa membahayakan tubuh. Jadi kita tidak akan memberikan kalau tidak sangat terpaksa atau tidak sangat dibutuhkan sesuai indikasi gitu kan. Nah, ingat kemudian penurunan panas kan indikasinya kalau suhunya di atas 38. Gitu jawabannya. Oke, berarti menunggu ada demam dulu baru diberikan parasetamol, begitu ya dokter ya? Iya. Oke. Terus saya juga Kita- teringat, ini penting nih. Oh iya. Mbak saya jadi dia. Paracetamol untuk bayi itu hati-hati ya. Kan tadi dosis paracetamol itu 10 sampai Ya. 15 miligram kilo berat badan. Ya. Bayi itu kan paling beratnya berapa sih? Paling 5 kilo nggak? Ya kan? Paling 5 kilo nih. Misalnya kita anggap 5 kilo saja. Berarti kan dosis paracetamolnya cuma 50 miligram. Atau paling banyak 75 miligram setiap pemberian. Nah, seringkali di desa ya, atau mungkin di posyandu, itu ngasihnya paracetamol tablet. Paracetamol tablet itu kan 500 miligram ya. Mau dibagi sepertiga, mau dibagi seperempat, itu juga masih kebesaran dosisnya loh. Ya. Nah, ya kan? Gitu kan. Makanya kan ada sedia paracetamol sirup. Kenapa? Karena memang dikhususkan untuk anak agar dosisnya tepat dan sesuai. Memang mungkin harganya lebih mahal sedikit dibandingkan kalau cuma nanti satu tablet. Ya, tapi semahal-mahalnya saya rasa masih terjangkau ya hanya untuk membeli paracetamol sirup atau drop sebetulnya.
Asal jangan pelit-pelit amat lah gitu kira-kira untuk anak gitu ya. Gitu. Iya. Karena seringkali itu diberikan, oke, ini paracetamol di rumah Bu, dikasih aja nih sepertiga tablet nih kalau nggak kayak gitu. Jadi seakan-akan asal-asalan itu. Kalau sepertiga tablet itu berarti berapa tuh? 500 dibagi 3 kan masuk 50 lebih 100 ya, lebih. Iya, betul. miligram. Tadi 5 kilo dosis maksimalnya cuma 75 miligram, kan 15 miligram per kilo. Nggak mungkin lagi kita bagi lagi di rumah, itu hal yang tidak mungkin, pasti ngasal itu jawabnya kan kayak kayak kira-kira Iya. sendiri ya. Jadi nggak pas gitu ya. Jadi itu aja pesan saya, jangan coba-coba untuk anak, dosisnya harus benar. Baik. Baik, terima kasih dokter. Itu ya Bun ya, semoga bisa dicatat tuh. Berarti jangan pelit-pelit gitu ya. Oke, kita lanjut ke bunda yang lain nih dokter. Dari Bunda Risa asalnya dari Pati, anaknya 7 bulan 15 hari. Pertanyaannya, yang pertama dok, bagaimana cara mengatasi anak demam naik turun? Sudah diberikan paracetamol berulang dan kompres hangat. Itu baru satu pertanyaan ya. Oke, silakan dokter, langsung dijawab. Sebenarnya demam itu tadi kan sempat disinggung oleh slide saya tadi ya, itu tuh penyebabnya banyak. Nah, kalau kita ngomong penyebabnya banyak, lalu gimana dok? Kita bisa mengetahui penyebabnya. Ya, kita tahu kenapa? Karena ada pola demam. Ya, kita tahu demam itu ada pola-polanya sendiri. Ada yang demamnya naik mendadak terus-menerus. Itu identik dengan infeksi virus. Ada demam yang makin lama makin naik. Ada demamnya yang hari pertama demam, kemudian hari kedua, ketiga dia nggak demam, hari keempat demam lagi. Itu ada, seperti apa malaria misalnya. Ya kan? Kayak gitu demamnya. Ada yang tadi naik turun, dia naik terutama di malam hari, siang dikit agak turun, itu mungkin cenderung lebih ke arah infeksi bakteri, juga ada yang seperti itu. Nah sebenarnya ini kalau pola demam kita nggak usah mikirin, aduh apa dok, bingung jadi saya nih demamnya kayak gitu. Ya memang nggak usah dipikirin, itu tugas dokter yang mikirin penyebabnya. Tugas ibu di rumah hanya memantau tanda bahaya anak. Sebetulnya tadi kembali lagi. Anak demam nih dok 38, oke berikan penurun panas setiap demam, bisa diulang tiap 4 sampai 6 jam sekali. Tadi kan efeknya cuma sampai 8 jam tadi kan. Jadi kalau 4 jam demam lagi ya kasih lagi. Bisa diulang soalnya paracetamol minimal 4 jam sudah bisa diulang. Masih demam lagi dok 4 jam lagi ya kasih lagi. Sampai kapan? Sampai 3 hari. Karena demam kalau sudah 3 hari kan tanda bahaya. Periksakan ke rumah sakit atau ke dokter untuk dicari penyebabnya. Itu jangan sudah seminggu nih dok, anak saya naik turun, saya udah kasih ini lah ya, kenapa nggak ke dokter dari sebelum-sebelumnya, kan 3 hari juga sudah disebut kategori tanda bahaya. Hari keempat paling lambat itu harus ke dokter kalau tidak turun gitu. Oke, baik dokter, terima kasih pencerahannya ya. Kita lanjut nih ke bunda yang lain karena sudah beberapa pertanyaan masuk lagi nih dok. Selanjutnya dari Bunda Devon, asalnya dari Pati, usia anaknya 10 bulan. Pertanyaannya, izin bertanya dokter, tips mengatasi anak biar tidak terkena penyakit diare. Jika sudah terkena diare, penanganan pertama yang tepat itu apa ya dok? Terima kasih, mohon jawabannya. Nah, kita tahu kalau kita bilang pencegahan diare, ya tentu kan itu ada 3 faktor tadi kan. Tadi kan penyakit itu Ya. kan dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor agent, kuman penyebabnya, faktor eh, diri, host gitu kita bilangnya, faktor dirinya, itu host namanya, sama faktor lingkungan sekitarnya, ya kan? Jadi kalau kita ngomong diare ya berarti kita ngomong infeksi. Diare itu kan penyebabnya virus atau bakteri. Dan gimana tuh caranya? Ya dia dari faktor lingkungan biasanya kan, jaga kebersihan makanan, ya kan? Cuci tangan, baik itu pada saat persiapan makanan khususnya MPASI. Kemudian pada saat anak kan sering-sering masukin ke dalam mulut apapun, pastikan yang masuk ke dalam mulut anak itu bersih dan lain sebagainya, itu kan dari faktor lingkungan. Yang ketiga dari faktor host atau anaknya sendiri, kita pastikan daya tahan tubuhnya baik. Nah, kalau kita bicara mengenai daya tahan tubuh anak itu ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah faktor gizi, ya makanya gizi anak itu harus optimal. Kalau gizinya tidak baik, itu kan namanya malnutrisi. Baik itu gizi lebih maupun gizi kurang, itu kan sama-sama malnutrisi. Kalau terjadi malnutrisi atau gizinya tidak sesuai, itu pasti daya tahan tubuhnya tidak baik. Dia akan mudah sakit.
Jadi tidak berarti anak yang gemuk itu akan sehat. Tidak. Anak gemuk itu juga sama-sama tidak baik, sama-sama seperti gizi buruk gitu. Gitu ya. Nah, yang kedua, imunisasi lengkap sesuai usia. Gitu. Jadi pencegahannya tadi jaga kebersihan, perilaku hidup bersih dan sehat, status gizi anak yang dipastikan baik, dan imunisasinya lengkap sesuai usia. Khususnya kalau diare ya imunisasi rotavirusnya di 3 dosis kan kalau program pemerintah. Ya, gitu. Oke. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita lanjut nih ke Bunda Diah. Bentar, baru mau dibaca udah scroll. Oke, Bunda Diah asalnya Sidoarjo, usia anaknya 1 tahun. Pertanyaannya yang pertama, anak saya pernah kejang 1 kali, tapi tidak ada turunan kejang. Apa kejangnya bisa berulang, dok? Yang kedua, anak saya sedang radang tenggorokan, apa bisa jadi TB, dok? Silakan, dokter. Nah, kalau kita ngomong anak kejang, itu kan ada 2 hal dulu yang harus dilihat. Kejangnya ini demam atau kejangnya tanpa demam. Jadi ini dengan demam atau tanpa demam? Tidak disebutkan, dokter. Ini tidak disebutkan kan? Nah, jadi itu berbeda tuh. Pastikan dulu ini kejangnya yang mana. Kalau kejang dengan demam, kan tadi memang bisa. Yang disebut kejang demam. Usianya antara 6 bulan sampai 5 tahun. Ini kan 1 tahun ya. Jadi masuk. Gitu. Kalau dia kejang demam, ya tentu kejangnya masih mungkin berulang. Khususnya sampai usia 5 tahun. Kalau dia demam. Jadi bagaimana tuh caranya supaya dia nggak kejang lagi ya? Satu, pastikan selalu sedia paracetamol di rumah. Dua, harus selalu sedia termometer kalau suhunya 38, segera masukkan paracetamolnya. Karena kalau dia demam, mungkin kejang kan gitu. Yang ketiga, perkecil kemungkinan dia demam. Karena kalau dia tidak demam kan kemungkinan kejangnya lebih kecil. Berarti apa? Salah satunya kan seperti imunisasi ya kembali lagi tadi kan. Kalau imunisasi yang lengkap kan harapannya dia tidak mudah sakit. Nah, kalau kejangnya tanpa demam, nah itu yang harus dicari tahu kenapa. Karena yang paling sering misalnya epilepsi, berarti dia harus diobati sampai 1 sampai 2 tahun bebas kejang. Yang minum obat terus supaya dia tidak berulang. Gitu. Terus pertanyaan berikutnya, apakah batuk pilek anak saya TBC? Ya belum tentu jawabannya. Ya kan karena batuk pilek itu kan tadi batuk itu adalah suatu teman atau musuh nih, ya kan tadi kan? Nah sebenarnya batuk itu tuh teman kita untuk mengetahui, oh dia kasih tahu loh, ini batuk nih berarti ada sesuatu dia mau ngasih tahu nih. Nah yang kita sebagai orang tua, sebagai dokter, kita harus cari tahu kenapa ya ini batuk. Itu banyak penyebabnya tadi. Kalau infeksi radang yang disebut radang tenggorokan itu berarti kan infeksi saluran napas atas. Ya, itu biasanya bisa sembuh sendiri karena umumnya penyebabnya virus. Walaupun dengan bakteri ya sudah diberikan antibiotik sesuai dengan durasinya paling 5 sampai 7 hari sembuh. Kalau kita bicara TB, TB itu lebih luas lagi ya karena dia tidak hanya sebatas infeksi saluran napas atas. Dia bisa kemana-mana tuh. Bisa infeksi saluran napas bawah, TB paru misalnya. Bisa ke kelenjar, TB kelenjar dan lain sebagainya. Itu ada lagi untuk kecurigaan ke sana ada banyak step-step yang harus kita lalui. Salah satunya dengan menentukan scoring TB. Misalnya dengan ronsen ya, dengan tes mantok atau pemeriksaan dahak gitu. Jadi biarkanlah itu urusan dokter, Mas. Gak usah pusing apa sih ini gimana caranya. Ya memang itu tugas dokter, dia udah belajar udah lama ya, bertahun-tahun untuk bisa memastikan anak kita ini sakit apa kan gitu ya. Tugas orang tua Iya, adalah yang penting kontrolan begitu. Periksakan iya. kalau memang dirasa masalah anak ini tidak membaik, khususnya lebih dari 3 hari, kira-kira gitu ya. Oke, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya. Begitu ya Bunda Dia, tidak perlu dipikir terlalu pusing. Intinya kalau semisal anak sakit diperiksakan ke dokter gitu. Oke, kita lanjut ke Bunda Lisna dari Bandung. Usia anaknya 3,5 tahun. Pertanyaannya, kuku kaki anak saya cekung. Itu saya baru tahu kalau salah satunya karena kurang zat besi. Dan kebetulan BB-TB juga pertumbuhan giginya terganggu. Saya harus gimana ya, Dok? Silakan, dokter. Ya, sebetulnya kan pertanyaan ini jelas harus gimana ya jawabannya harus ke dokter ya.
Iya. Gitu. Seperti itu jawabannya sederhana, tapi sebenarnya saya sendiri sempat juga nih, mungkin ibu-ibu nggak tahu tersindir. Memang saya temui beberapa susah sekali gitu ke dokter anak ya. Seakan-akan dokter anak itu adalah sosok yang paling menakutkan di dunia ini mungkin ya. Gitu. Iya. Jadi sekalipun anaknya sakit itu harus melewati benteng-benteng dulu. Dia harus ke mantri dulu. Habis ke mantri nggak ke bidan nggak sembuh dia ke dokter umum. Nah kalau nggak sembuh lagi baru ke dokter anak. Kenapa nggak dari awal gitu kira-kira ya? Jadi kayak sosok yang paling sangat ditakuti untuk ditemui pertama kali. Padahal menurut saya peran dokter anak itu harusnya di depan seperti dokter kandungan waktu hamil. Ya, saya tahu di Indonesia khususnya ya hampir tidak pernah, jarang lah sekarang tahun 2020 dijumpai ibu hamil yang tidak pernah sekalipun ke SPOG, itu kayaknya hampir tidak mungkin ya. Itu pasti minimal 1 kali ke SPOG gitu. Nah, harapan saya itu juga yang diperlakukan sama setelah anaknya lahir. Ya setidaknya ke dokter anak minimal 1 kali untuk kita bertanya kalau perlu ya memang rutin seperti ibu hamil tuh bulan kan untuk USG kalau perlu sebulan 2 kali untuk USG 3D lah 4D dan lain sebagainya sekarang kan udah hebat-hebat. Nah gitu jawabannya gitu. Oke, begitu ya Bun ya, bisa langsung ke dokter anak ya. Jangan terlalu takut karena tidak semua dokter anak itu galak, karena mungkin, banyak curhat juga nih Dok, yang masuk ke juga nah dokter anaknya galak gitu Dok, padahal padahal tidak semuanya ya Dok ya. Ya mungkin salah galak itu karena kita saking emosinya kali ya tiba-tiba nggak ada nih kenapa ya itu nggak pernah kenal anak gitu jadi kita jadi mikir juga anaknya tiba-tiba udah 2 tahun misalnya ya sudah 2 tahun Mhm. ternyata masalahnya yang kita temui banyak tadi misalnya ternyata berarti tidak naik sejak usia setahun ya udah setahun loh. Oh nih kok nggak Oh iya. diperbaiki kira-kira gitu kan. Nah kadang-kadang dokter anaknya ada rasa juga kesel juga mungkin dia kan gitu jadilah Iya. rasanya seperti galak jadinya ya. Iya, padahal Gitu lah. padahal peduli gitu ya Dok ya sebenarnya. Padahal peduli sebenarnya. Oke, Gitu. iya. Kita lanjut nih Dok, di pertanyaan selanjutnya dari Bunda Mila, domisili Pati, usia anaknya 26 bulan. Pertanyaannya, anak saya ADB sudah terapi zat besi kurang lebih 2 bulan, tapi makannya masih susah dan BB-nya masih seret. Padahal sudah menerapkan feeding rules, bagaimana solusinya dokter? Silakan Dokter Joko. Nah, saya jadi membahas materinya Mbak Tira nih ya kemarin. Bagaimana Dokter? Ini saya jadi membahas materinya Mbak Tira nih. Oh, Nih tidak ya, apa-apa Dok. tidak apa-apa ya. Silakan. Jadi gini, kalau kita ngomong berat badan tidak naik ya, itu penyebabnya banyak sekali, Mam. Tapi prinsipnya adalah bahwa adanya ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Kan kira-kira gitu. Berarti energi yang masuk kan kemungkinan pertama, ya kan? Atau energinya masuk tapi nggak bisa diserap tubuh, ya kan? Atau yang bocor banyak. Jadi anaknya banyak, masuknya cukup, ternyata kebutuhannya sangat banyak karena diambil sama orang-orang yang jelas gitu, gitu. Ya. Iya. Nah, kita bicara feeding rules itu kita mau mengefektifkan yang masuk baik. Kalau itu sudah baik, kan harusnya baik, kan gitu ya. Masuknya efektif nih, berarti kan baik. Suara saya kedengar nggak ya? Terdengar, Dok. Terdengar ya. Kan ya, yang itu sesuai, efektif gitu. Kalau itu sudah betul, ya berarti kita pastikan energi yang masuk baik nih. Ternyata belum naik nih dok, gimana? Berarti ada 2 kemungkinan lagi, yaitu energinya masuk tapi nggak bisa diserap. Kok ada yang banyak yang mencuri energi itu. Nah, kalau dia tidak bisa terserap, berarti mungkin ada gangguan penyerapan khusus. Gimana tuh dok cari tahunya? Ya diperiksakan ya kan? Nanti biar dokter memeriksanya itu dengan pemeriksaan feses misalnya, gitu ya. Kalau banyak bocor, nah itu kemungkinannya tadi, misalnya anemia defisiensi besi, karena HB-nya
kurang ya kan, itu diperbaiki. Sudah diperbaiki dok, sudah benar. Bocor itu tidak hanya itu, bisa karena infeksi yang silent disease itu kenalnya. Seperti apa? Infeksi saluran kencing misalnya, atau TBC, ya kan? Atau penyakit tertentu, misalnya dia ternyata punya penyakit jantung bawaan yang tidak pernah terdeteksi. Nah, jadi gimana cara cari tahunya? Ya harus diperiksakan. Itu kembali lagi. Kelihatannya dokter anak ini kan susah sekali ditemui oleh ibu-ibu nih kelihatannya. Kadang-kadang saya suka guyon gini, ibu mantannya dokter anak ya, sampai benci sekali sama dokter anak gitu kira-kira. Gitu. Jadi gitu Mas. Oke, Jadi kita harus cari tahu kemungkinan yang lain yang masih banyak. Jadi itu pasti masih ada ya, yang belum ketemu. Jadi harus dicari. ya. Sebaiknya memang ke dokter anak ya, dokter ya. Karena itu tugasnya dokter anak biar bundanya tidak perlu pusing-pusing begitu. Oke. Oh, Kit- Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Dari Bunda Nisia Nora, domisilinya Majalengka, usia anaknya 6 bulan. Pertanyaannya, probiotik untuk pengobatan diare, apakah harus dari suplemen atau cukup dengan makanan atau minuman yang mengandung probiotik, Dok? Silakan, dokter. nah, sebenarnya kalau penanganan diare itu kita kenal dengan 5 lintas diare. Ya, terapi utamanya itu cuma 5 lintas diare. Ya kan? 5 lintas diare itu apa? Bisa dilihat di Google. Dilihat sendiri ya. Tapi yang utama itu adalah oralit. Jadi terapi utamanya itu bukan probiotik, tapi oralit tadi untuk mengganti cairan yang keluar agar dia tidak dehidrasi. Ya. Kemudian terapi yang kedua yang harus dia diberikan adalah zinc yang diberikan selama 10 hari. Ya, jadi ini udah disebut tuh 5 liters diare ya, udah dua nih ya. Saya bocorin lagi lah yang ketiga, makanannya diteruskan. Kalau dia masih makan ASI, ya ASI-nya diteruskan. Kalau dia sudah MPASI, MPASI-nya diteruskan sesuai dengan yang sebelumnya, tidak diganti. Ya seringkali anaknya diare, awalnya minum susu misalnya ya, gantilah langsung susu free lactose dok, disuruh ganti free lactose sama dokternya. Padahal tidak selalu gitu ya, diare nggak ujuk-ujuk semua obatnya adalah susu free lactose. Nah, itu berarti dia mungkin jualan susu free lactose, gitu ya. Itu yang ketiga, jadi teruskan makanan yang sebelumnya dimakan, itu lintas diare itu. Yang keempat, berikan antibiotik tapi selektif kalau dia ada kecurigaan disenteri, misalnya diare berdarah. Gitu. Yang kelima, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, tanda bahaya anak, itu 5 lintas diare. Nah, penggunaan probiotik itu sifatnya sekarang belum menjadi apa namanya rekomendasi utama. Tapi kok sering dipakai dok? Ya benar, karena studi-studi membuktikan pemberian probiotik memang sangat bermanfaat dari segi apapun untuk diare. Misalnya dari segi percepatan penyembuhan ya, dari segi pengembalian fili-fili usus dan lain sebagainya, itu semuanya menunjukkan hasil yang positif studinya. Tapi kenapa belum menjadi rekomendasi? Karena mungkin kalau menurut saya karena harganya mahal. Jadi makanya belum dijadikan rekomendasi. Jadi kalau dari saya sebetulnya probiotik ya diberikan probiotik yang memang sesuai dengan probiotik yang ada, bukan dari makanan. Karena kalau dari makanan saja ya sebetulnya kita tidak memberikan probiotik kan seperti diare tadi yang memang meneruskan makanan gitu. Jadi kalau memang ibunya mungkin banyak rezeki, ya kan untuk anak katanya rezeki ada aja kan, ya berikanlah probiotik yang memang sesuai untuk anaknya, untuk diare, saat diare maksudnya gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Saya juga ada pertanyaan yang serupa nih dok. Ini terkait zinc sama vitamin D karena sekarang kan banyak sekali ya dok iklan terkait suplemen ini. Dan sebenarnya apakah suplemen zinc dan vitamin D yang kita tahu itu baik untuk sistem imun bisa dikonsumsi tanpa resep dokter ataukah harus dengan resep dokter nih dok? Karena banyak sekali ya produk yang beredar di masyarakat begitu dokter. Silakan. Ya sebetulnya kalau kita ngomong ideal, semua obat yang mau di pada itu bisa dengan resep dokter, apalagi untuk anak gitu. Istilahnya saya buat anak dan coba-coba kan gitu. Walaupun ya memang IDAI sudah mengeluarkan rekomendasi, misalnya vitamin D ada rekomendasinya untuk diberi 400 unit untuk anak di bawah 2 tahun, misalnya kan gitu ya. Zat besi ada rekomendasinya, ya kan. Jadi semuanya ada rekomendasinya memang, tetapi prinsipnya tidak semua anak harus mendapatkan itu.
Gitu. Nah, itu rekomendasi itu diambil kenapa? Atau ada itu kenapa di Indonesia? Karena dianggap berdasarkan data yang ada, memang sebagian besar kita masih tidak mencukupi kebutuhannya secara harga. Jadi mayoritas tidak mencukupi. Tapi siapa tahu anak kita itu termasuk yang minoritas kan? Ternyata dia tercukupi. Iya, Jadi gitu ya. Nah, sehingga iya, iya. sekali lagi, eh, bagaimanapun prinsipnya kan memberikan sesuatu pada anak tanpa indikasi kan sifatnya mungkin bisa membahayakan. Itu aja prinsip utamanya. Betul. Sehingga baiknya memang bagaimanapun diperiksakan. Makanya kembali lagi, ya jangan takut-takut amat ke dokter anak tadi, jangan dijauhi nih. Karena harusnya bertanya dulu kan. Tanya dulu kok. Iya, Kemudian ini baru harusnya bagaimana kan gitu. iya. Betul sekali, Gitu. dokter. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga juga bisa dijadikan ini ya, patokan juga ya Bun ya. Jadi banyak juga nih yang langsung kasih vitamin D biar nambah tinggi, biar nggak gampang sakit. Kasih zinc supaya nafsu makan. Begitu kan klaimnya di produk-produk seperti itu ya dok ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dok. Menurut dokter Joko nih bagaimana dengan pengobatan tradisional seperti menggunakan bawang merah untuk anak yang sakit? Biasanya kan dioles-oles di punggung begitu dokter. Bagaimana dok? Ya, kalau kita ngomong mengenai pemberian bawang merah dan lain sebagainya, kalau sifatnya hanya memberikan kehangatan pada punggung dada anak, kan memang secara medis itu tapi memberikan hanya kenyamanan pada anak sedang batuk khususnya ya. Ya. Tetapi bukan dikerok ya, karena seringkali yang sering salah itu kan pakai bawang merah tapi dikerok, jadi kayak dikerok anaknya. Padahal kan dikerok itu kan memang membuat pembuluh darahnya rusak gitu. Tapi kalau hanya untuk Gitu. memberikan kenyamanan, ya prinsipnya anaknya nyaman dan tidak melukai kulitnya, itu ya silakan saja gitu. Tetapi hati-hati karena balsem aja pun kan ada yang khusus anak. Karena kalau pakai yang buat dewasa kulitnya bisa kebakar loh. Oh, Ya, karena terlalu panas kan. Nah, kita nggak tahu nih kalau bawang ini kan nanti jumlah berapa ya kan, apa yang mengiritasi kebetulan anaknya iritasi terhadap zat yang terkandung di bawang saja ya. Sehingga memang kalau kita kan kalau ngomong secara medis memang baiknya ya gunakan yang sesuai dengan usianya gitu. oke, baik dokter atas penjelasannya. Ini masih berhubungan dengan anak yang batuk pilek nih dok. Kan banyak juga nih resep-resep kalau kita lihat di TikTok itu banyak ibu-ibu yang menggunakan rebusan jahe dan sejenisnya seperti itu ya dok. Apakah itu benar-benar bisa mengatasi anak yang bapil atau tidak dok sebenarnya? Prinsipnya kalau secara medis mengobati batuk pilek itu hanya mencukupi kebutuhan cairan. Hmm. Cairan itu ada kebutuhan cairan. Yang dimaksud cairan di sini memang cairan rumah tangga maksudnya. Cairan rumah tangga itu bisa didapat dari air putih ya kan. Kemudian dari kuah sayur ya kan. Mungkin kalau anaknya sudah di atas 1 tahun bisa juga dari jus buah misalnya. Rumah tangga namanya. Nah, di luar itu mungkin ada cairan-cairan yang lain. Sifatnya prinsipnya kalau secara ilmuwan adalah yang memiliki nilai gizi untuk anak Oke. gitu. Jadi kalau kayak tradisional seperti jahe dan lain sebagainya, ya kalau memang itu ada nilai gizi untuk anak ya silakan. Tetapi kan sekali lagi itu kan kalau titik dan lain sebagainya itu kan kita nggak tahu ya sumbernya ini jelasnya dari mana nih. Ya. Kecuali kita sudah konsultasi dulu nih ke ahli gizi berkiranya gimana nih soalnya berapa ininya nilai Ya. nilai gizinya ada nggak nih untuk anak kira-kira gitu. Tapi kayaknya nggak ada ya kayaknya ya. Mungkin hanya untuk hangatan sih dok. Seperti itu. Kehangatan ya untuk anak. Nah, itu. Jadi itu hati-hati karena sekali lagi kita kan mempertimbangkan untuk anak tuh baiknya yang memiliki nilai gizi anak gitu. Gitu. Oke. Makanya kan kenapa ada pertanyaan yang paling paling mudah nih, paling sering juga ditanyakan. Dok, kenapa sih kok jus ini dilarang tuh di bawah usia 1 tahun? Kan ya rekomendasinya. Padahal kan jus itu kan buah bagus dok, benar nggak? Betul. Betul. Nah, tapi itu ternyata dia lebih detail yang disebut jus sama dia itu kalau dirubah. Jadi jus itu kan harusnya buah itu kan dimakan sama kulitnya ya. Kalau itu kalau jus itu ya. Jadi kalau dia di jus ya itu kadar
glukosa dan lain sebagainya saat di snack itu sangat tinggi, tidak ada yang menghambat. Sehingga terjadilah kenaikan glukosa yang sangat tinggi di dalam darah si anak yang disebut dengan sugar rush itu. Dan itu menimbulkan Oke. masalah, ya kan? Jadi sampai sedetail itu kita harus memikirkan apa yang kita berikan untuk anak kita. Makanya itu sampai tidak direkomendasikan. Bahkan kalau di atas 1 tahun pun itu dibatasi. Gitu. Betul. Itu yang buah loh yang kita pikir sangat sehat kan sebetulnya. Iya, betul sekali, Dok. Nah, apalagi yang kita belum masih ragu-ragu nih. Ini sehat nggak ya? Sehat nggak ya? Kan kira-kira gitu ya. Iya, Gitu. Jadi kalau setidaknya kalau betul. dari saya sebenarnya yang pasti-pasti memiliki nilai gizi untuk anak lah yang diberikan. Oke, Gitu. baik. Terima kasih, Dokter, atas jawabannya. Tidak terasa nih, kita sudah berdiskusi lumayan lama nih, Dok. Mungkin kalau semisal masih ada pertanyaan dari bunda-bunda semuanya, silakan bisa ditanyakan melalui kolom chat. Apabila nanti tiba-tiba setelah sesi webinar ini sudah apa namanya, sudah selesai, kemudian Bunda ingin bertanya langsung kepada Dokter Joko, silakan langsung hubungi Dokter Joko melalui rumah sakit beliau yang sudah saya sebutkan tadi ya, Bun ya, nanti bisa kunjungi ke ruang praktek Dokter Joko. Silakan dan juga jangan lupa untuk follow sosial media Dokter Joko dan subscribe juga YouTube beliau ya, Bun, biar nambah ilmu juga, biar kita tidak kayak ngawang gitu. Mungkin itu saja, Dok, untuk sesi webinarnya. Terima kasih sekali untuk Dokter Joko sudah menyempatkan waktunya dan memberikan penjelasan yang sangat jelas. Nah, kemudian mungkin sebelum kita tutup nih, ada closing statement nggak, Dok, untuk bunda-bunda yang join webinar kali ini? Silakan, Dokter. Nah, kalau statement-nya apa ya? Mungkin ini aja lah. Eh, prinsipnya itu kan walaupun ini pembahasannya mengenai anti panik saat anak sakit, tapi kan prinsipnya sebetulnya baiknya anak itu tidak sakit sebetulnya ya. Nah, kita tahu ya sebetulnya pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nah, kita tahu kenapa pencegahan lebih baik daripada mengobati karena ini berhubungan dengan tumbuh kembang anak. Kalau dia sakit, pasti tumbuh kembangnya terganggu. Nah, jadi itu efeknya panjang nih, khususnya di 1.000 hari karena itu waktu golden period atau waktu emas yang tidak bisa diulang gitu. Jadi Betul. saran saya 1.000 hari pertama itu sangatlah penting untuk anak. Jadi harus diperhatikan sekali. 1.000 hari pertama itu kan memang dari awal masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun, ya kan? Saya percaya sekali mams-mams semua untuk 1.000 hari pertama yang awal yang di dalam kandungan itu sudah the best lah. Pengamatannya sudah saling sangat sangat the best saya pikir ya, sampai mungkin ke dokter kandungan 5 orang dicobain satu-satu nih, dokter kandungan A, dokter kandungan B, dokter kandungan C, dokter kandungan mungkin ya sudah sampai segitunya nih kalau kota besar. Nah tapi 1.000 hari pertama tidak selesai sampai anaknya lahir, masih ada 2 tahun lagi Mas. Nah jadi 2 tahun lagi inilah juga harus diperlakukan sepenting waktu-waktu di dalam kandungan tadi. Sehingga pemantauannya tetap sama untuk seluruh 1.000 hari pertama. Kalau baik semua pemantauannya, gizinya tetap baik, imunisasinya juga lengkap, khususnya 2 tahun pertama tadi, harapannya anak kita semuanya sehat dan tumbuh kembangnya optimal gitu. Itu aja Mbak Tira. Ya, Oke, terima kasih sekali Dokter Joko. Penjelasannya semoga juga bisa bermanfaat bagi bunda-bunda semuanya ya. Nanti kalau misal pengen lihat rekamannya bisa klik di link bio for your food ya untuk di Instagram itu. Kemudian kepada bunda-bunda saya ucapkan terima kasih juga kepada Dokter Joko juga terutama terima kasih sudah menyempatkan waktunya karena tengah sibuk ya Dok, tapi dokter bisa menyempatkan waktu untuk mengisi webinar kali ini. Kemudian saya juga sebagai moderator meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pengucapan seperti itu. Kemudian nanti mungkin dari MC mungkin ada masukan, nanti bisa disampaikan juga ya. Kemudian saya kembalikan lagi kepada MC Kak Aulia Dietitian. Silakan. Oke. Apakah sudah join Kak Aulia Dietitian? Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih atas penyampaian materinya untuk Dr. Joko dan Kak Tira yang telah memandu webinar, kemudian memandu
penyampaian materi oleh Dr. Joko. Nah, ini tak terasa kita sudah di penghujung acara pada webinar malam hari ini. Saya di sini selaku pembawa acara ingin memohon maaf apabila dalam memandu acara atau webinar pada malam hari ini ada kesalahan. Kemudian saya ingatkan kembali kepada Bunda yang belum mengisi daftar hadir, silahkan dapat mengisi daftar hadir. Kemudian juga Bunda juga bisa share keseruan webinar pada malam hari ini dengan tag eh, Instagramnya FKKMK UGM, kemudian juga Instagramnya Kak Tira di For Your Food, juga bisa tag Instagramnya Dr. Joko di Joko Kurniawan 807. Kemudian juga bisa subscribe YouTube-nya Kak Tira juga, Tira Ahli Gizi juga bisa subscribe juga eh ini apa YouTube-nya Dr. Joko juga. Oke. Nah, nanti untuk rekaman webinar pada malam hari ini Bunda-bunda bisa akses di YouTube-nya Kak Tira juga ya. Baik, untuk eh, webinar kali ini mungkin kita tutup. Nah, tapi sebelum ditutup, bunda-bunda yang sudah hadir di sini jangan leave dulu ya, karena kita mau sesi dokumentasi. Kemudian, marilah kita tutup webinar pada malam hari ini, webinar MPASI Tepat Dukung Anak Tumbuh Sehat dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Baik, terima kasih atas waktunya Dr. Joko, kemudian Kak Tira, dan bunda-bunda sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, mungkin untuk sesi dokumentasi boleh open kamera ya bunda-bunda semuanya. Baik, mulai ya. Untuk panel pertama, 1, 2, 3. Oke. Untuk panel yang kedua, 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih telah menghadiri rangkaian acara webinar pada malam hari ini, rangkaian terakhir dengan penyampaian materi dari Dr. Joko Kurniawan, MSc Spesialis Anak, Anti Panik Saat Anak Sakit. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Joko, terima kasih Kak Tira. Terima kasih. Terima kasih bunda-bunda semuanya.